Saat ini kita akan membahas tentang kekontinuan. Tujuannya adalah memeriksa kekontinuan fungsi dengan menggunakan teorema nilai antara untuk memecahkan masalah yang relevan. Kontinu. Pengertian dari kontinu sendiri itu adalah suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Jadi tidak ada perubahan ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Itu yang dinamakan dengan kontinu. Nanti secara grafik kita bisa lihat dengan jelas. Perhatikan grafiknya. Untuk grafik yang pertama, ini limitnya tidak ada. Kenapa? Limit kiri menuju sini ya, limit kanannya ya berbeda ya, limit kiri dengan limit kanan. Maka ini dikatakan limitnya tidak ada. Lalu yang kedua, limit kirinya sama dengan limit kanannya. Tapi titik ini menyatakan apa? Menyatakan titik fungsi, nilai fungsi. Limit kirinya sama dengan limit kanan, tapi nilai fungsinya berbeda. Sedangkan yang paling kanan, untuk C, mendekati C, X menuju C, dari kiri maupun dari kanan bernilai yang sama, dan nilai fungsinya juga tepat berada pada grafik tersebut. Perhatikan, walaupun dari gambar grafik yang pertama, limit kiri beda limit kanan, limitnya tidak ada. Nah, terlihat juga ini tidak kontinu. Oke? Dia secara mendadak turun, baru naik lagi. Nah, yang di tengah, kurvanya, grafiknya seperti ini, secara mendadak, di X sama dengan C. Dia didefinisikan di titik ini, lalu sesaat setelah C, maka mengikuti grafik ini lagi. Jadi ini juga tidak kontinu pada titik ini. Pada saat X sama dengan C. Ya. Tapi sedangkan yang paling kanan inilah yang disebut dengan kontinu, fungsi yang kontinu, berkelanjutan. Jadi dari grafik ini bisa kita katakan bahwa kekontinuan itu berkaitan erat dengan limit fungsi. Kita definisikan. Misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C, selanjutnya F dikatakan kontinu di C jika limitnya itu sama dengan nilai fungsi. Ya, limitnya sama dengan nilai fungsi. Definisi ini mensyaratkan ada 3. Yang pertama, limitnya ada. Yang kedua, nilai fungsinya ada. Yang ketiga, limit dengan nilai fungsinya sama. Nah, perhatikan, untuk yang satu ini juga ada syaratnya. Limit dikatakan ada apabila limit kiri ada, limit kanan ada, dan nilainya sama. Jadi sebenarnya ini definisi dari kontinu itu di nomor 1 ini ada 3, lalu ini lagi syaratnya, dan yang ketiga ini. Berarti ada 4 syarat sebenarnya. Ya, 5 syarat ya. Jadi limit kiri ada, limit kanan ada, nilainya sama. Maka dikatakan limitnya ada. Nilai fungsi dan limit tersebut sama dengan nilai fungsi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, misalnya limitnya tidak ada, atau nilai fungsinya tidak ada, atau limitnya ada, nilai fungsi ada, tapi mereka tidak sama dengan, seperti pada grafik yang sebelumnya, itu dikatakan fungsinya adalah discontinue, tidak kontinu. Contohnya, misalkan fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4 per x minus 2. Untuk x tidak sama dengan 2. Perhatikan, didefinisikan x-nya tidak sama dengan 2 karena 2 itu akan membuat 0 penyebutnya. Bagaimana mendefinisikan fx di titik x sama dengan 2 agar dia kontinu?
Sudah pasti tidak kontinu ya ini ya. Karena nilai fungsi saat X sama dengan 2 itu tidak ada. Karena memang di awal sudah dikatakan X tidak sama dengan 2. Bagaimana supaya dia tetap kontinu? Maka kita modifikasi seperti ini. Kita cari dulu limitnya. Limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 4, X minus 2. Ketika kita substitusi langsung, ini akan menghasilkan 0/0. Maka kita ubah bentuknya. Dengan cara apa? Memfaktorkan pembilang. Pembilang difaktorkan menjadi X minus 2 dikali X ditambah 2. Maka ini bisa dieliminasi. Ya, sehingga kita peroleh limit X menuju 2 adalah X ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, limitnya kita cari dulu. Selanjutnya, kita definisikan bahwa F nilai fungsinya adalah 4. Karena kita berharap kontinu itu kan ada syarat, limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan nilainya sama. Limitnya sudah dapat 4, maka nilai fungsinya kita definisikan F2 itu F di 2 sama dengan 4. Selanjutnya, nah perhatikan grafiknya. Jadi kita menuliskan fungsinya seperti ini. Definisikan fx, multifungsi ya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x minus 2 saat x tidak sama dengan 2. Tapi dia akan bernilai 4 saat x sama dengan 2. Jadi secara tegas 2 itu akan dipetakan memiliki nilai fungsi di 4. Makanya grafiknya seperti ini. Ya. Keterangannya di sini. Dari grafik kenyataannya kita melihat fx sama dengan x ditambah 2 sebenarnya. Ya, untuk semua x. Ini seperti linear ya. Ketika kita mendefinisikan ulang, didefinisikan ulang fx itu saat x sama dengan 2. Jadi saat x sama dengan 2 bukan memenuhi fungsi yang pertama, tapi 4. Fx sama dengan 4. Nah, catatan titik diskontinu C dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan ulang. Jadi, titik ketidak kontinuan itu dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan ulang. Jika tidak, maka titik C itu dikatakan tak dapat dipindahkan. Ya. Selanjutnya, fungsi mutlak. Ingat, fungsi nilai mutlak fx itu sama dengan mutlak x. Definisinya apa? Saat x kurang dari 0, maka fx minus x. Untuk x lebih dari 0, maka fx akan bernilai x. Bagaimana dengan x sama dengan 0? X sama dengan 0 itu bernilai 0. Limitnya 0. Hal ini berarti mutlak X kontinu di mana-mana. Ya, dia fungsi mutlak X itu kontinu di mana-mana. Bagaimana dengan fungsi akar ke N? Apakah dia kontinu di mana-mana? Perhatikan, limit X menuju C untuk akar pangkat N, X, itu bisa kita kerjakan limitnya dulu ya. Limit X menuju C dari X di akar pangkatkan N. Limit X menuju C dari X itu kan menurut teorema hasilnya adalah C dengan substitusi langsung. X gantikan dengan C. Maka kita dapat ini. C akar pangkat N. Bagaimana ini terdefinisi? Ketika C-nya positif untuk N yang genap, tapi untuk N yang ganjil bebas. Berarti fx sama dengan akar X, akar pangkat NX, kontinu di setiap titik, khususnya di setiap bilangan C yang lebih dari 0. Seperti ini grafiknya.
Jadi karena kita sudah set bahwa dia untuk setiap bilangan real C lebih besar dari 0, maka grafiknya kita buat seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan fungsi trigonometri? Apakah kontinu? Ingat, untuk setiap bilangan real C di daerah asalnya, maka limit sin itu ada ya, limit cos itu juga ada, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi trigonometri kontinu di setiap bilangan real C untuk daerah asalnya. Jadi ada daerah-daerah asalnya dulu didefinisikan. Nah, kekontinuitasan dalam operasi fungsi bisa dilihat seperti berikut. Misalkan F itu kontinu, G itu kontinu di satu titik C. Maka skalar dikali F itu kontinu. F ditambah G, jumlahan dari dua buah fungsi yang kontinu tetap kontinu, pengurangannya juga tetap kontinu, perkaliannya tetap kontinu, pembagiannya tetap kontinu asalkan penyebutnya tidak bernilai 0, pangkat juga tetap kontinu, akar pangkat juga tetap kontinu asalkan F-nya positif dan N-nya genap. Ini buktinya, jika F dan G kontinu, maka kita bisa tuliskan limit F dikali G sama dengan limit F dikali limit G. Karena dia kontinu, maka kita miliki bahwa akan sama dengan limit itu akan sama dengan nilai fungsi. Limit G juga akan bernilai sama dengan nilai fungsinya. Karena limit ini, limit F kali G ini memiliki nilai yang sama dengan nilai fungsinya, perkalian dari nilai fungsinya, maka ini menunjukkan F dikali G adalah fungsi dengan operasi perkalian yang kontinu. Bagaimana dengan fungsi komposit? Komposit, jika limit dari G itu adalah suatu bilangan dan F itu kontinu, maka limit dari F-nya kontinu, G-nya menuju suatu bilangan. Limit Fg itu sama aja dengan F kali limit, F dikomposisikan limitnya, limit G-nya dikomposisikan ke F. Kalau yang ini, G yang dikomposisikan ke F. Kalau ini, limit G yang dikomposisikan ke F. Oke? Karena tadi sudah dikatakan limit G itu sama dengan L, maka ini diganti dengan L. Oleh karena itu, limit X menuju C, F dikomposisikan dengan G, itu menghasilkan FL. Secara khusus, jika G kontinu di C, F kontinu di G, maka fungsi komposit dari FOG kontinu juga di C. Jadi ketika dua-duanya kontinu di C, maka hasil komposisinya juga kontinu di C. Untuk contoh 2, perhatikan berapa saja G dari fungsi ini, fungsi G, yang mengakibatkan kontinu. Bilangan apa saja itu? Pertama, untuk sembarang bilangan positif, fungsi-fungsi berikut kontinu. Ini, akar X itu kontinu. Untuk bilangan positif ya, berarti di bawah tanda akar positif. Akar X kontinu. Akar pangkat 3X kontinu. Mutlak X kontinu. X dikuadratkan kontinu. Ya, untuk X itu kontinu, maka akar pangkat, mutlak, dan kuadrat itu tetap kontinu, seperti yang dipelajari pada slide sebelumnya. Selanjutnya, kontinuitas dalam operasi fungsi menjamin fungsi-fungsi berikut juga kontinu.
Jadi ketika ini sudah kontinu, maka skalar dikali kontinu ya tetap kontinu. Skalar dikali kontinu dikurang X kuadrat tetap kontinu. Dua buah fungsi yang kontinu dijumlahkan, ini juga tetap kontinu. Sehingga 3 mutlak X dikurang X kuadrat dibagi dengan akar X ditambah akar pangkat 3X, itu kita simpulkan kontinu di setiap bilangan positif. Untuk semua bilangan positif kontinu. Untuk contoh nomor 3, tentukan semua titik diskontinu dari fungsi berikut ini. F sama dengan sin X per X dikali 1 dikurang X. Kita curiganya sudah ke penyebut ya. Penyebutnya ini bisa membuat 0. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Makanya di awal sudah dikatakan, didefinisikan fungsi ini dilengkapi dengan syarat bahwa X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 1. Nah, menurut kontinuitas dalam operasi fungsi penyebut bernilai 0 ketika X sama dengan 0, ketika X sama dengan 1. Maka dua titik ini disebut titik tidak membuat kontinu, titik diskontinu. Selanjutnya, karena limitnya, kita perhatikan satu-satu ya. Limit di X sama dengan 0 dulu. Limit X menuju 0 dari sin X per X dikali 1 minus X, maka kita bisa pisahkan ya. Limit sin X per X, limit 1 per 1 minus X. Ini berdasarkan teorema trigonometri, diperoleh 1. Ini pakai substitusi langsung, diperoleh 1. Maka hasil limit di X menuju 0, kita peroleh nilai limitnya adalah 1. Maka dapat didefinisikan ulang F0 itu sama dengan 1, sehingga fungsi kontinu pada X sama dengan 0. Selanjutnya, titik X sama dengan 0 disebut diskontinuitas yang dapat dipindahkan, karena bisa didefinisikan ulang. Juga karena, coba perhatikan, saat X menuju 1 dari arah kanan, berarti 1,01 misalkan. Sinus X per X 1,01 berarti minus ya. Ini positif, ini minus. Berarti minus sangat kecil sekali. Berarti nanti akan menuju minus tak hingga. Ya, sedangkan dari arah kiri berarti 0,9999 ya. 1 dikurang 0,999 berarti 0,00001. Sinus ini akan menghasilkan positif per positif dikali bilangan kecil sekali yang positif. Maka kita hasilkan, karena semua bernilai positif tapi dibagi dengan bilangan yang sangat kecil, maka kita peroleh bilangan yang sangat besar tapi positif juga. Nah, tidak ada cara untuk mendefinisikan F1 agar fungsi kontinu pada X sama dengan 1. Kenapa? Karena dari sejak awal bahwa limit kanan dan limit kirinya berbeda. Beda dengan yang di atas. Limitnya itu sudah pasti 1. Limit kanan dan limit kirinya sama nanti, sama dengan 1. Maka ini X sama dengan 1 itu disebut diskontinuitas yang tidak dapat dipindahkan. Sebagai catatan, kontinuitas pada interval fungsi f kontinu di interval buka. Ini ya, tanda notasi untuk interval jika f kontinu di setiap titik interval tersebut. Nah, bagaimana dengan interval tutup? Dua-duanya. Jika f kontinu di interval buka AB,
kontinu kanan pada A dan kontinu kiri pada B. Ya, karena di batas ini kan ini batas, berarti dari arah kanan ya bisa mendekati, dan B ini dari arah kiri dia bisa mendekati B. Catatan, F itu kontinu kanan pada A jika limit X menuju A positif, Fx itu harus sama dengan nilai fungsi di A. Kontinu kiri berarti menuju B dari arah kiri akan sama dengan nilai fungsi f di B. Terakhir, teorema nilai antara. Jika kita memiliki interval tutup AB, W itu adalah suatu bilangan di antara nilai fungsi FA dan nilai fungsi FB. Jika F kontinu di sepanjang interval AB, maka terdapat paling sedikit C yang elemen dari AB, sehingga FC itu sama dengan W. Contohnya seperti apa? Perhatikan ini. Pada selang A sampai B, W itu bilangan di antara FA sampai FB. Maka kita bisa temukan C yang mengakibatkan FC itu sama dengan W. Ya, ini kita temukan C yang mengakibatkan FC-nya sama dengan W. Bagaimana dengan ini? A sampai B. Ya, ini tidak dapat di saat ini ya, di saat titik ini tidak ada ya. Maka dia tidak bisa kita gunakan teorema antara karena dia tidak kontinu di sini. Syaratnya apa? F-nya harus kontinu di sepanjang interval AB. Sedangkan yang ini juga tidak kontinu di sini. Ya, syaratnya jika ini kan syaratnya ya. Syaratnya F kontinu AB. Baru terdapat paling sedikit. Begitu.